Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Adam dari Universitas Mercu Buana dengan NIM 415190100152. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar satu kewarganegaraan dengan dosen pembimbing Dr. Nanang Ruhiat MT. Materi yang saya ambil yaitu hak asasi manusia. Baik, yang pertama, pengertian dari HAM. Hak asasi manusia adalah hak atau kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. HAM menurut ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998, hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrat dan universal sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu oleh siapapun. HAM menurut pasal 1 UU nomor 39 tahun 1999, seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lalu makna HAM, dua nilai kunci menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah martabat manusia, dan yang kedua adalah persamaan. Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi percobaan dari standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat. Universalitas mereka berasal dari keyakinan bahwa orang harus diperlakukan sama. Kedua nilai kunci ini hampir tidak kontroversial. Itulah sebabnya hak asasi manusia didukung oleh hampir semua budaya dan agama di dunia. Orang-orang pada umumnya setuju bahwa kekuasaan negara atau sekelompok individu tertentu tidak terbatas atau sewenang-wenang. Tujuan dari HAM. Tujuan pelaksanaan hak asasi manusia adalah untuk mempertahankan hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat negara dan mendorong tumbuh serta berkembangnya pribadi manusia yang multidimensional. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Misalnya, setiap orang memiliki hak untuk hidup bebas dari segala bentuk diskriminasi, tetapi di saat yang sama, setiap orang juga memiliki tanggung jawab untuk tidak mendiskriminasi orang lain. Lalu, adapun macam-macam dari HAM. Berdasarkan buku pendidikan warganegaraan oleh PNH Simanjuntak SH, macam-macam hak asasi manusia adalah: yang pertama, hak asasi pribadi, antara lain hak mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, hak beribadah, hak menurut
hak ibadah menurut agama masing-masing, dan hak kebebasan berorganisasi atau berserikat. Lalu yang kedua, hak asasi ekonomi, antara lain hak memiliki sesuatu, hak menjual dan membeli sesuatu, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, dan hak memiliki pekerjaan. Lalu yang ketiga, hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan. Hak ini adalah hak persamaan hukum. Selanjutnya yang keempat, hak asasi manusia, antara lain hak asasi politik, yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, serta hak mengajukan petisi dan kritik atau saran. Yang kelima, hak asasi sosial dan budaya, antara lain hak untuk memilih pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Lalu yang terakhir, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dalam perlindungan hukum. Di antaranya hak mendapatkan perlakuan yang adil dalam penggeledahan, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Adapun ciri-ciri HAM, yaitu sebagai berikut. Hak asasi manusia bersifat hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak untuk semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Hak asasi manusia bersifat universal, berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, jenis kelamin, atau perbedaan lainnya. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Hak asasi manusia tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi pembunuhan massal, genosida, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, menghilangkan orang secara paksa, memperbudak atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Lalu kasus pelanggaran HAM yang biasa, meliputi pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Selanjutnya contoh pelanggaran HAM. Ada beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia, diantaranya kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terdapat kasus ini menetapkan seluruh 14 terdakwa dinyatakan bebas. Lalu yang kedua, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah militer yang menyidangkan kasus ini menvonis 2 terdakwa dengan hukuman hanya 4 bulan penjara. 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun. Lalu yang ketiga, pelanggaran HAM yang termasuk berat lainnya adalah penculikan aktivis pada 1997 atau 1998. Dalam kasus ini 23 orang dinyatakan hilang, dengan rincian 9 orang di antaranya telah dibebaskan dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini. Selanjutnya contoh kasus pelanggaran HAM ringan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, kelalaian puskesmas memberikan vitamin kadaluarsa kepada ibu hamil. Dilansir dari detik.com, pada 23 Agustus lalu, seorang ibu hamil berinisial N diduga diberi vitamin kadaluarsa oleh salah satu pihak puskesmas di Jakarta. N diberi 3 jenis obat yang sama, dan salah satu vitaminnya diduga telah melewati tanggal kadaluarsa, yaitu April 2019.
Setelah mengonsumsi vitamin tersebut, N mengalami mual-mual, muntah, hingga perutnya kesakitan. Lalu yang kedua, pemberian vaksin kosong ke warga di Pluit, Jakarta Utara. Berdasarkan laporan detik.com, perawat berinisial IO ditetapkan sebagai tersangka karena telah menyuntikkan vaksin kosong kepada sejumlah warga di Pluit. Kejadian ini sempat viral di masyarakat pada 10 Agustus lalu. Kelalaiannya ini dinyatakan telah melanggar UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah dan penyakit menular. Lalu kasus yang ketiga, perundungan atau bullying di sekolah. Bullying ini di sekolah juga merupakan contoh pelanggaran HAM ringan. Beberapa tahun lalu, seorang siswa di SMA negeri di Jakarta mengaku dihardik, dipukul, dan dicengkram oleh 3 seniornya, hingga lebam-lebam hanya gara-gara tidak memakai kaos dalam atau kaos singlet. Aturan memakai singlet itu diterapkan oleh seniornya, bukan karena sekolah. Korban telah berusaha memberikan penjelasan soal tidak pakai singlet itu, namun ketiga seniornya tetap tidak mau mendengar dan terus memarahinya. Mungkin itu saja dari saya mengenai HAM ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.